apapun yang terjadi dalam hidup kami, ketika kami menyembah Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan kami tahu kami kuat karena Roh Kudus yang berikan kami kekuatan. Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kami di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Sehingga pagi hari ini ya Bapa, dalam ibadah doa pagi kami terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya Allah hadir di rumah kami masing-masing, melawat setiap kami, menyembuhkan setiap kami, menjamah setiap kami. Sehingga pagi ini menjadi pagi berkat, pagi ini menjadi pagi sukacita, pagi ini menjadi pagi lawatan Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Kami rindu ada firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Sebab firman-Mu yang membersihkan kami, firman-Mu yang mengajarkan kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang mengarahkan kami ke dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang ajaib. Karena itu Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya bersyukur karena pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk melayani setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, dan kita bisa hadir bersama-sama, kita bisa belajar untuk firman Tuhan, dan kita bisa memuji menyembah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Karena itu mari sama-sama kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang itu masih di dalam tema atau tema besar kita, Alkitab menjawab setiap kebutuhan umat manusia. Dan kita sudah pelajari minggu lalu dalam 5 topik atau 5 bahasan, ya kan. Pertama tentang kekhawatiran, kedua tentang kesedihan, yang ketiga tentang stres dan depresi, yang keempat tentang sebuah penderitaan, dan yang kelima tentang penolakan. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya membagikan kebenaran firman Tuhan, yakni tentang menghadapi masa depan. Iya kan, ada banyak orang khawatir, takut, cemas, bimbang bagaimana akan apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Iya kan, ada orang yang takut masa depannya seperti apa, ada orang yang takut bagaimana dengan masa depan anak-anak saya pendeta, bagaimana dengan masa depan rumah tangga saya, bagaimana dengan masa depan usaha bisnis saya pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu sebabnya kita mesti beriman. Kita mesti percaya, karena iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus mengintimidasi, dia akan terus melemahkan iman kita, dia akan terus mengingatkan kita akan masa-masa lalu kita, sehingga akhirnya kita untuk melangkah berat, untuk melangkah susah, untuk melangkah penuh dengan ketakutan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar sama-sama apa yang Alkitab catat, apa yang Alkitab katakan tentang hari depan, tentang masa depan anak-anak Tuhan. Amin saudara. Karena itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan, siapkan Alkitab kita, siapkan alat tulis kita. Bapak Ibu yang biasa mencatat khotbah-khotbah, yang biasa menuliskan setiap materi, siapkan segala sesuatunya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, Alkitab mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita tahu bersama ayat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, dan ini memberikan kita kepastian. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Alkitab bilang, sebab aku ini mengetahui. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Ini jaminannya, Tuhan tahu masa depan saudara dan saya. Tuhan tahu hari depan saudara dan saya. Aku tahu, kata Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya. Apa yang akan dia buat, apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia buat dalam keseharian kita, akan dia buat dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Iya kan?
Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kesialan, bukan rancangan kesusahan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan bilang, I know, aku tahu. Itu yang membuat kita memiliki kepastian, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya, selama Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya, maka saya kuat. Tuhan, aku percaya apapun yang ada di hadapanku saat-saat ini tidak akan mempengaruhi rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidupku. Katakan amin. Amin, saudara. Firman Tuhan jelas katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya dahsyat luar biasa. Amin. Betul, ayat ini ditujukan buat bangsa Israel dalam pembuangan, saudaraku. Tapi saya percaya ayat ini berlaku, firman Tuhan ini berlaku juga buat global, buat setiap anak-anak Tuhan. Dan rancangan Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan adalah rancangan yang besar. Bukan rancangan ece-ece, saudara. Bukan rancangan kecil, bukan rancangan biasa. Tapi rancangan luar biasa, rancangan besar. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar. Maka dia sudah menyiapkan yang besar. Segala yang besar dalam kehidupan kita akan terjadi. Bahkan Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang untuk memberikan domba-dombaku apa? Hidup. Dan hidup. Dan mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow. Jadi jelas saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita memiliki kebaikan dalam kehidupan kita, mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan datang untuk memberikan kita hidup. Bukan hanya hidup kekal, tapi kehidupan pada saat ini. Tuhan yang pelihara. Jaminannya jelas kok. Yesus bilang jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga bakung taman aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Ini yang menjadi jaminan kehidupan orang percaya. Ini yang mesti kita imani. Tapi saya mengerti, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan mengintimidasi kita. Tapi kan lu punya masa lalu yang buruk. Iblis akan mengintimidasi kita. Tapi lu lihat keadaan sekarang gak memungkinkan untuk melihat masa depan yang besar, masa depan yang dahsyat. Iblis akan terus mengintimidasi kita. Yang akhirnya membuat kita, oh ya benar gak ya? Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup saya, benar gak ya? Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup saya, benar enggak ya? Akhirnya kita bertanya-tanya, tapi kita mesti ingat, kita mesti kembali kepada firman. Sama-sama bilang sama saya, back to Bible. Kembali ke firman. Firman Tuhan yang mengingatkan kita akan segala sesuatu. Firman Tuhan yang mengajarkan kita akan segala sesuatu. Bukan apa kata intimidasi, apa yang dikatakan iblis tentang saya, no. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Haleluya. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Apa yang dikatakan di sana? Amsal 23 ayat 17 18. Janganlah hatimu iri kepada orang apa? Orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan apa? Senantiasa. Jadi Amsal sedang mengajarkan kepada setiap kita, lu jangan bandingkan diri lu dengan orang berdosa. Kalau mungkin sebagian kita bilang, pendeta saya lihat ada orang ini hidup gak takut Tuhan. Hidupnya biasa-biasa aja. Hidupnya ya ibadah juga jarang gitu kan. Tapi kok kelihatannya tuh mewah, hidupnya kok kelihatannya berhasil. Usahanya apa aja dikerjakan kok kayaknya ditolong Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Amsal udah mengingatkan kepada setiap kita, jangan hatimu iri kepada orang-orang apa? Berdosa. Jangan iri, takutlah akan Tuhan senantiasa. Sama-sama bilang sama saya, senantiasa. Apa maksudnya? Selalu hidup takut akan Tuhan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang yang berdosa. Jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang yang tidak ikut takut akan Tuhan. Walaupun yang kau lihat hidupnya baik, hidupnya mengalami keberkatan begitu kan, apa aja dibuat berhasil. Jangan iri, bos.
Bagian kita lakukan, takut akan Tuhan. Bagian kita kerjakan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dampaknya di ayat 18. Lihat ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita punya kepastian masa depan yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya punya kepastian. Sama-sama bilang sama saya punya masa depan yang luar biasa. Hari-hari ini mungkin kau sedang khawatir. Tuhan, apa yang akan terjadi dalam masa depanku? Mungkin kau orang-orang muda yang sering kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini, dan kau mulai tawar hati mengiring Tuhan karena kau berharap melihat dan memperbandingkan dirimu dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hari ini firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18 mengingatkan kepada kita, jangan iri kepada orang berdosa. Tetaplah takut akan Tuhan. Karena sungguh orang yang takut akan Tuhan ada masa depan yang dahsyat. Sungguh orang takut akan Tuhan tidak akan kehilangan pengharapan. Mazmur 37 ayat 37. Apa yang firman Tuhan katakan? Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Lihat, ketulusan dan kejujuran. Apa dibilang? Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Perhatikan 3 hal ini dalam Mazmur 37 ayat 37. Ada ketulusan, ada kejujuran, dan ada kedamaian. Kita lakukan 3 hal ini. You hidup tulus saja. Lu lakukan aja apa yang kita akan kerjakan, kita lakukan dengan ketulusan. Dan yang kedua, kita lakukan dengan kejujuran. Dan disertai apa? Disertai dengan hidup yang selalu membawa damai. Kalau engkau dicurangi, doakan. Kalau engkau difitnah, ampuni. Karena orang yang suka membawa damai akan ada masa depan. Sama-sama bilang sama saya, akan ada masa depan. Amin. Jadi dalam hidup ini, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan licik. Licik itu pekerjaan iblis. Penuh dengan kelicikan, trik-trik, tipu daya. Bagian kita apa? Tulus. Orang lihat, Tuhan lihat hati lu, saudara. Tuhan lihat hati. Kalau kita lakukan segala sesuatu dengan ketulusan, kalau kita lakukan segala sesuatu dengan kejujuran, tidak ada tipu-tipu daya, tidak ada kemunafikan, sudah dikasih dalam Tuhan, maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Haleluya. Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Lihat Yusuf. Yusuf tulus memberitahukan kepada saudara-saudara, ini loh vision dari Tuhan. Tapi saudara-saudaranya jealous, orang tuanya juga gak tahu. Tapi dia jujur, itu yang memang Tuhan kasih dream. Itu yang memang Tuhan kasih mimpi, itu yang Tuhan kasih vision. Dan ketika Yusuf dianiaya, ketika Yusuf dijual, ketika Yusuf difitnah, dia gak balas. Dia tulus. Dia suka membawa damai. Apa yang terjadi? Promosi Allah terjadi. Engkau mau melihat hidupmu diangkat Tuhan, saudara? Engkau mau melihat hidupmu dipromosikan oleh Tuhan? 3 hal ini kau lakukan dalam Mazmur 37. Yang pertama, hiduplah dalam ketulusan. Tulus saja hati. Hiduplah dalam kejujuran. Gak usah hidup dalam kemunafikan. Jangan hidup dalam pendustaan gitu loh. Di depan A bilang A, di depan B bilang B. Jadi orang yang berlidah cabang gitu loh. Hidup aja penuh dengan ketulusan, hidup aja penuh dengan kejujuran, dan hidup suka bawa damai. 3 hal ini kau lakukan, kau akan dipromosikan oleh Tuhan. Kau akan lihat bagaimana Tuhan campur tangan, merenda masa depanmu, membuat indah hari depanmu. Mazmur 37 ayat 37. Saudara bisa catat di rumah, saudara bisa garis bawahi Alkitab saudara. Lakukan 3 hal ini. Tulus, jujur, bawa damai. Sama-sama bilang sama saya, tulus, jujur, bawa damai. Lakukan hal ini, engkau akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan, kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Yeremia 31 ayat 17. Yeremia pasal 31 ayat 17. Alkitab bilang begini, saudara. Masih ada harapan untuk hari depan. Sama-sama bilang sama saya, hari depan saya ada harapan. Masa depan saya penuh harapan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita tahu Tuhan tuh memberikan masa depan yang dahsyat. Amin. Tuhan memberikan hari depan yang dahsyat. Tuhan sudah merencanakan untuk Adam Hawa bersekutu dengan Tuhan. Tapi dosa
membuat hidup hancur. Makanya selalu saya bilang, orang yang masih tinggal dalam dosa, masih mengizinkan dirinya untuk jatuh bangun dalam dosa, engkau tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena hukumnya jelas. Allah kudus, manusia berdosa. Tapi salib Yesus memperdamaikan kedua pihak ini. Tapi jangan sampai ketika kita sudah diperdamaikan, kita memisahkan diri lagi dengan dosa yang kita akan buat. Ini tipuan iblis. Sehingga akhirnya kita nggak pernah bisa melihat. Karena Alkitab bilang, tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Itu sebabnya karena kita mengerti, dosa akhirnya membuat hari depan kita hancur, masa depan kita berantakan. Kita mesti sadar, kita mesti berbalik sama Tuhan. Tapi kita yang udah hidup dalam Tuhan, kita yang hidup sudah mengasihi Tuhan, kita yang udah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau pastikan, engkau punya hari depan yang dahsyat. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Engkau sudah dirancangkan Tuhan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin kau masih bimbang, tapi ingat, rumah tanggamu disertai Tuhan. Walaupun ada goncangan, betul, ada pergumulan, betul. Tapi selama kita hidup jujur, kita hidup tulus, kita hidup membawa damai, engkau akan lihat Tuhan bela. Tuhan bela, saudara. Engkau mau melihat pembelaan Tuhan? Mengerti firman Tuhan. Ketika engkau mengerti firman Tuhan, maka engkau akan lihat promosi Allah terjadi dalam kehidupan. Jadi yang kita pelajari pagi hari ini, dari setiap firman yang kita baca di dalamnya, kita mengerti bahwa Tuhan sejatinya sudah membuat masa depan saya masa depan yang dahsyat. Saya nggak perlu takut lagi akan rumah tangga saya seperti apa. Saya nggak perlu takut lagi akan bisnis saya seperti apa. Saya nggak perlu takut lagi akan anak-anak saya seperti apa. Selama saya hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang tolong saya. Betul, masalah masih ada. Betul, pergumulan masih kita hadapi. Betul, orang yang masih fitnah kita masih bisa memfitnah kita. Betul, orang yang mau merancangkan kejatuhan atas hidup kita masih bisa merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi kita pegang firman Tuhan. 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidupku, karena Tuhan menyertai hidupku, karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan aku. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita setia. Bagian kita lakukan firman Tuhan. Jadi saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, berarti masa depan kita adalah masa depan yang dahsyat. Masa depan kita dalam tangan Tuhan, berarti masa depan kita sudah Tuhan atur, Tuhan rancangkan, Tuhan bentuk. Dia sutradara ulang. Dia merancangkan segala sesuatu, mereka-rekakan segala sesuatu untuk membuat hidup kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Jadi yang pertama, karena masa depan kita dahsyat dalam Tuhan dan masa depan kita luar biasa di dalam tangan Tuhan, maka yang pertama, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga, oleh karena siapapun juga. Secara khusus orang-orang muda, engkau yang hari-hari ini mencari pasangan hidup, dengar baik, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus. Jangan pernah pergi tinggalkan Yesus. Engkau meninggalkan Yesus, engkau sudah meninggalkan segala sesuatunya. Karena itu jangan pernah pergi tinggalkan Dia. Engkau yang sedang mencari pekerjaan, engkau ditawarkan pekerjaan dengan syarat engkau harus meninggalkan Yesus, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus. Tinggalkan pekerjaan itu. Tuhan bisa kasih lebih dahsyat, lebih indah, lebih luar biasa. Karena di dalam Yesus ada rencana yang dahsyat, ada rancangan yang besar, ada rancangan yang luar biasa yang akan diberikan dalam hidup kita. Bagian kita taat, bagian kita jangan pernah pergi tinggalkan Yesus. Oleh karena apapun, semua bisa kita dapati. Tapi kalau Yesus kita tinggalkan, maka semua itu tidak akan kita alami. Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi karena di dalam Yesus ada masa depan, karena dalam Yesus ada hari depan, maka yang pertama, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun. Yang kedua, jangan mau diintimidasi oleh keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami goncangan ekonomi. Tuhan, kalau engkau Tuhan, engkau bilang rumah tangga, engkau bilang usahaku, engkau bilang bisnisku, engkau bilang perekonomianku adalah perekonomian yang diberkati dan disertai Tuhan. Kenapa hari ini ada masalah? Kenapa hari ini ada pergumulan? Sudah dikasih dalam Tuhan. Semua yang tercatat dalam firman Tuhan mengalami pembentukan. Semua pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab mengalami pembentukan.
Tapi kita mengerti pembentukan, pemurnian, masalah yang datang tidak bisa menggagalkan rencana Allah besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Apapun yang hari-hari ini sedang menimpa kita, apapun hari-hari ini sedang ada di hadapan kita dan kita lihat, itu tidak bisa menghalangi janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Yosua pasal 21 ayat 45. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Lihat saudara, kalau Tuhan menjanjikan hari depan yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya, kalau Tuhan menjanjikan aku membuat masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan, maka itu yang akan terjadi. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun justru yang ada di hadapan kita tidak kunjung membuat kita melihat, wah ini bakalan terjadi yang baik. No. Jangan gampang terintimidasi. Jangan gampang digagalkan fokus kita, dihalaukan fokus kita kepada janji Tuhan. Abraham ketika dijanjikan Tuhan akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir tepi laut. Tapi kenyataan yang Abraham lihat, dia udah tua, Sarah udah tua, Sarah mandul, gak mungkin. Tapi Abraham menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa rancangan Tuhan, janji Tuhan itu pasti tergenapi. Sekalipun yang kita lihat saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Kita berdoa buat rumah tangga kita kuat. Kita berdoa buat ekonomi kita diberkati. Kita berdoa buat usaha dagang, bisnis kita makin maju. Tapi justru yang kita lihat semakin hari semakin tidak ada jawaban doa dari Tuhan. Jangan tergagalkan fokus kita oleh karena apa yang ada di hadapan kita. Tapi belajarlah untuk memegang janji Tuhan. Karena sesuai dengan tadi Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Berarti Dia Tuhan yang menggenapi setiap janjinya. Sama-sama bilang sama saya pasti menerima janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat saudara dan saya? Engkau punya hari depan yang dahsyat. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Sekalipun hari ini engkau belum melihat. Bangsa Israel tidak langsung melihat janji Tuhan, saudara. Tidak langsung melihat. Mereka harus berperang. Mereka harus mengalami pembentukan. Mereka harus melalui padang gurun. Mereka harus melalui segala macam pembentukan, pemurnian. Tapi di end of the day, hari-hari akhirnya, mereka melihat sungguh campur tangan Tuhan nyata. Dan itu yang pasti akan digenapi. Yang ketiga, yang terakhir, karena masa depan kita dahsyat dalam Tuhan, maka yang pertama, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Yang kedua, karena masa depan kita dahsyat dalam Tuhan, jangan pernah mau diintimidasi dengan apa yang ada di hadapan kita. Kan seringkali apa yang ada di hadapan kita membuat kita down. Seringkali yang kita lihat membuat kita mulai meragukan, benar nggak ya Tuhan punya masa depan yang indah dalam hidup saya? Benar nggak ya Tuhan sudah merancangkan hal yang dahsyat dalam rumah tangga saya? Benar nggak ya, benar nggak ya, benar nggak? Akhirnya kita mulai ragu karena apa yang kita hadapi. Tetap pegang janji Tuhan. Dari segala yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Yang ketiga, yang terakhir, karena masa depan kita dahsyat dalam Tuhan. Karena masa depan kita luar biasa dalam Tuhan, maka yang terakhir, belajar taat dan berserah. Belajar taat dan berserah. Kita tahu bahwa ujung-ujungnya Tuhan pasti menjawab kok. Tuhan pasti akan membuat segala sesuatunya indah. Lalu bagian siapa? Bagian saya apa tuh, pendeta? Bagian saya taat. Bagian saya berserah. Tuhan, aku menyerahkan hari depanku ke dalam tangan Tuhan karena aku pegang janji Tuhan. Bahwa janjimu, ya dan amin. Rancangan hari depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan dalam hidup saya. Sekalipun saya belum menerima, sekalipun saat ini saya sedang dalam proses pembentukan, tapi saya mau taat untuk setia mengiring Tuhan. Tapi saya mau belajar untuk berserah dengan keadaan apapun yang saya alami hari-hari ini. Saya tetap mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Bagian saya taat, bagian saya berserah. Maka saya tahu promosi Allah itu terjadi dalam hidup saya. Rancangannya indah akan digenapi dalam kehidupan saya. Saudara dikasih dalam Tuhan.
Hari ini kita mengerti bahwa setiap kita yang tinggal dalam Tuhan, Tuhan sudah buat rancangan yang itu tergenapi. Kenapa? Karena dari awal Tuhan datang untuk memberikan domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan. Tuhan datang ke muka bumi ini untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya rancangannya yang besar itu kembali digenapi dalam hidup kita. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan setiap kita pagi hari ini, engkau punya Allah yang hidup. Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidupmu untuk membawa engkau masuk dalam destininya, dalam tujuannya. Apa sih destiny Tuhan dalam hidup saya? Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saya? Hidup saya berhasil dan beruntung. Selama saya tidak melenceng ke kanan, saya tidak melenceng ke kiri. Kata firman Tuhan apa? Aku akan berhasil, dan apapun juga aku buat, di bawah tangan Tuhan berhasil. Dalam tangan Tuhan ada keberhasilan, dalam tangan Tuhan ada keberuntungan, dalam tangan Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih setia Tuhan besar dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwa sungguh ada hari depan, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Bahwa sungguh ada hari depan, ada masa depan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, yang membuat kami menyadari bahwa sungguh apa yang Tuhan firmankan itu yang pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami janji Tuhan. Setiap mereka boleh melihat bahwa sungguh hari depan, masa depan yang gilang gemilang itu dinyatakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa biar firman termaterai dalam hidup setiap kami, dan langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Kami tidak mau pergi meninggalkan Yesus oleh karena apapun juga, karena dalam Yesus ada masa depan, dalam Yesus ada hari depan, bahkan dalam Yesus ada kehidupan kekal. Karena itu kami juga belajar ya Tuhan, bahwa bagian kami adalah taat, bagian kami adalah berserah, bagian kami adalah tidak terintimidasi oleh apapun juga yang hari-hari ini mungkin sedang kami alami. Karena kami tahu pemurnian, pembentukan, masalah ujian ini akan mengerjakan dalam kami perkara-perkara dahsyat untuk menggenapi rancangan Allah terjadi, yakni hari depan yang penuh harapan. Karena itu ya Bapa yang baik, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus mengalami kuasa Tuhan. Kalau mereka hari-hari ini mengaitkan doa mereka, mereka bergumul buat setiap pergumulan mereka, baik pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan ekonomi mereka, pergumulan kesakit penyakit mereka, yang mungkin sampai hari ini belum kunjung disembuhkan. Bapak, sampai hari ini kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, kami akan melihat campur tangan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Apapun yang hari-hari ini kami naikkan dalam pokok-pokok doa kami berdoa sebab kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kami berdoa sebab kami percaya Yesus kami hidup. Kami berdoa sebab kami tahu apapun yang Tuhan katakan terjadi pasti terjadi, dan apapun yang Tuhan tidak izinkan terjadi maka tidak akan terjadi. Kami berdoa sebab kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami bersatu hati, kami mengangkat setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan, setiap pergumulan kami. Tuhan, Engkau izinkan ada masalah, Engkau izinkan ada pergumulan untuk membawa hidup kami semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, semakin hari semakin berdekat kepada Tuhan, dan mengalami kuasa Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Bapa, kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang meneguhkan iman kami. Karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan satu persatu, pergumulan mereka, masalah mereka, Tuhan campur tangan. Ada yang bergumul buat rumah tangga mereka, ada yang bergumul buat suami istri mereka, ada yang bergumul juga ya Tuhan buat orang tua mereka, ada yang bergumul buat anak-anak mereka, ada yang bergumul buat ekonomi mereka agar Tuhan pulihkan, usaha dagang mereka agar Allah berkati. Oh Tuhan Yesus, ada yang bergumul buat kesehatan mereka, yang mungkin sampai hari ini mereka belum kunjung disembuhkan, tapi mereka tetap setia, mereka tetap terus mencari Tuhan. Ada yang bergumul agar rumah tangganya dipercayakan Allah untuk mendapatkan keturunan ilahi. Hamba doa dalam nama Yesus, biar Tuhanlah yang membukakan kandungan dalam hidup rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Ada yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus tolong. Ada yang berdoa dong sedang menghadapi ujian, sedang menghadapi tes-tes yang ada untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga buka jalan di dalam nama Yesus.
Sehingga setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan setiap pagi bersekutu mencari wajah Tuhan, kami percaya jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap tetes air mata, Tuhan memperhitungkan setiap seru doa kami, dan Tuhan lihat hati kami. Hamba membawa setiap umat-Mu ya Tuhan. Bahkan ada orang-orang muda secara khusus yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Allah kirimkan, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu, yang membuat hati-Mu berkenan kepada mereka ya Allah. Kami berdoa kalau ada di antara mereka yang sedang menjalin hubungan, tapi mereka masih ragu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Allah singkapkan, Allah bukakan segala sesuatu, sehingga mereka boleh melihat dengan mata mereka apakah pasangan yang saat ini mereka jalani bersama-sama layak untuk mereka membawanya dalam pernikahan yang kudus. Disingkapkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang terus kami doakan. Kami mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa agar mereka mengalami lawatan Tuhan, terlebih khusus mereka yang ada di lingkungan keluarga kami, mereka yang berhubungan darah dengan kami. Mungkin itu orang tua kami yang belum mengenal Yesus, mungkin itu anak kami, mungkin itu om tante kami, mertua, menantu kami, mungkin itu anak mantu kami, mungkin itu adik kakak kami, mungkin dia om dan tante kami, atau mungkin teman-teman kami yang belum mengenal Yesus. Kami bawa mereka dalam doa, kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memulihkan mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena ada orang yang berdoa buat mereka. Kami berdoa buat mereka, selamatkan mereka ya Allah. Jamah hati mereka ya Roh Kudus, sehingga sebagaimana Allah menjamah dan memulihkan hidup kami, mereka pun mengalami kuasa Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pada akhirnya bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami berdoa buat bangsa kami ya Bapa. Indonesia dalam kemuliaan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia disertai Tuhan. Kami bersyukur buat berita yang baik, di mana kami lihat pandemi COVID sudah semakin hari semakin menurun. Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya belas kasihan Tuhan masih ada. Itu sebabnya apa yang Tuhan buat, biarlah Tuhan pandang baik itu yang terjadi. Kan kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah ada atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh bangkit dari pandemi COVID. Bangsa kami boleh menangani pandemi COVID ini dengan baik di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh melihat angka-angka penurunan terjadi yang signifikan terjadi, bahkan akan ada zona hijau, kesembuhan besar-besaran terjadi di bangsa kami dari pandemi COVID dalam nama Yesus. Tuhan Allah, kami berkuasa. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, setiap mereka yang mengambil keputusan atas bangsa kami. Tuhan tolong, beri hikmat, beri kebijaksanaan bagi mereka. Bapak Presiden kami doakan, Wakil Presiden, bahkan jajaran menteri yang ada kami doakan, Kapolri kami doakan, Panglima TNI kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, bahkan Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan berkati, sehingga setiap mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami doakan juga pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, gubernur yang ada, wali kota yang ada, bupati yang ada. Kami ucapkan berkat, diberkati Tuhan, diberikan roh takut dan gentarakan Tuhan dalam hidup mereka, dalam mereka menjalankan kepemimpinan yang ada, sehingga dalam mereka menjalani masa-masa kepemimpinan mereka di masa-masa pandemik ini, Tuhan tolong mereka agar mereka berhikmat, dituntun untuk menolong bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan, dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit. Allah memberkati, bahkan TNI, Polri, dan volunteer-volunteer yang ada. Tuhan tolong, sehingga setiap mereka mengalami perlindungan Tuhan. Mereka berdiri di garda terdepan. Kami doakan mereka dijaga Tuhan, mereka dipagari oleh Tuhan. Beri mereka hati yang terus mau mengasihi jiwa-jiwa ya Allah. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari praktek-praktek kuasa kegelapan Allah. Jauhkan bangsa kami daripada segala rancangan orang jahat yang mencoba menghancurkan bangsa kami dengan tipu daya, dengan adu domba. Kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, Allah singkapkan dalam nama Yesus, sehingga mereka dibukakan dan mereka bertobat, mereka dijamah dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini, biar Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan mengarahkan kami dalam rancangan Tuhan. Karena kami tahu rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan
yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, dan kita siap menjalani hari ini. Karena itu jalanilah dengan sukacita, jalanilah dengan pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu, Tuhan membuat segala sesuatunya dan membawa kita masuk dalam rancangannya yang besar. Engkau punya hari depan yang dahsyat, engkau punya masa depan yang luar biasa. Jangan pernah mau digagalkan dengan intimidasi-intimidasi iblis, dengan apa yang kau lihat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita arahkan kedua tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, Hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Mereka yang tinggal di Indonesia bagian Barat, mereka yang tinggal di Indonesia bagian Timur, mereka yang tinggal di Indonesia bagian Tengah. Hamba ucapkan berkat demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, turun berkat-Mu, turun damai-Mu, turun sukacita-Mu bagi mereka. Sehingga di sepanjang hari berjalan ini, mereka berjalan dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketemu besok di jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan jangan lupa teman-teman yang di Facebook secara khusus, bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga kita boleh menjangkau banyak-banyak jiwa, kita boleh mengajak banyak-banyak jiwa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saya bersyukur buat setiap kesaksian yang ada dengan diadakannya ibadah doa pagi ini, jadi memaksa diri kita untuk beribadah bersekutu di pagi hari. Tergenapi firman Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka segala apa yang baik itu ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom, shalom.